لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin. فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran surah Al-Isra ayat 18. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya miliknya Allah. Allah zat yang maha memberikan segalanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan juga Allah tetap anugerahkan untuk kita istiqomah sampai pada akhir nanti kita pulang husnul khatimah. Kedua kalinya juga salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah izinkan, Allah beri taufik kepada kita, hari ini kita mau sama-sama belajar mentadaburi Al-Quran surah Al-Isra ayat 18 hingga ayat ke-27. Tentu dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dengan segala kekurangan yang kami punyai, semoga Allah mengampuni kami dan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari di hari ini jadi ilmu yang barokah untuk kita semua bersama-sama insyaallah. Man, sesiapa kana yuridul ajilah, yang menghendaki kehidupan sekarang. Ajilah itu juga bisa diartikan adalah kehidupan yang sesegera atau yang dinikmati pada hari ini nih, sekarang ini. Artinya mayurid atau man kana yuridul ajilah, sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia bagi dirinya dan bagi apapun yang sedang dikejarnya, dunia semata. Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, maka kami Allah akan menyegerakan baginya di dunia atas apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Apa para ulama mengatakan tentang ayat ini? Allah mengabarkan bahwa tidak semua orang yang mencari dunia akan mendapatkan bagian dunia yang dicarinya. Tidak semua orang yang mengejar dunia akan mendapatkan bagian dunia yang dikejarnya. Maka yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid.
Sesiapa yang menginginkan dunia, lalu dia mengejarnya, lalu dia bekerja keras untuk mendapatkannya, lalu dia benar-benar banting tulang untuk mendapatkan dan meraih gelar dan prestasi tertinggi dari jabatan dunianya, ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia yang mengejarnya, mana sya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, dari apa yang mereka kejar, dari apa yang mereka inginkan. Artinya bahwa Allah mengabarkan dari ayat ini, tidak semua orang yang mencari dunia akan berhasil mendapatkannya. Enggak semua orang yang berusaha meraih dan mendapatkan dunia berhasil meraihnya, enggak semuanya. Ada yang sudah bekerja dengan begitu kerasnya, pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang ia damba-dambakan. Ada yang udah banting tulang 24 jam bekerja, pada akhirnya dia harus akui ada yang bahkan sudah dari lahir kaya raya tanpa harus bekerja keras. Hingga pada akhirnya kita menyadari, siapa yang membagi rezeki sejatinya? Jawabannya kembali kepada satu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagi rezeki. Boleh kita kejar dunia, silakan. Tapi untuk apa mengejar dunia itu, alasan itu tuh akan jauh lebih powerful saat nanti mendapatkannya ketimbang hanya sekedar alasan ya karena pengen-pengen aja. Kita ngejar dunia, alasan dibalik mengejar dunia untuk apa itu jauh lebih penting hanya daripada sekedar mendapatkan dunia itu sendiri. Kerja kalau hanya untuk sekedar ya ini mah tugas harian sebagai seorang suami, dengan mereka yang punya semangat kerjanya saya karena Allah yang perintahkan, bekerjanya saya karena Allah yang menyuruh, disiplinnya saya karena memang Allah mencintai orang yang disiplin, rapinya kami karena memang Allah mencintai kerapian, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kami memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sebab karena Allah yang memerintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad, al-mu'minuna ala syurutihim, orang beriman dia tepati apa yang menjadi syarat. Nanti pada akhirnya kerja kerasnya pasti membuahkan hasil. Ayat ini juga nggak benar kalau, mohon maaf kalimatnya, ayat ini kurang tepat kalau ada yang menganggap dengan ayat ini dia lantas bermalas-malas ria dengan alasan ayat ini, ya udah kan Allah udah bagi-bagi, ya udah ngapain saya kerja keras? Nggak tepat juga hadirin. Siapa yang memerintahkan kerja keras? Allah. Innallaha yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasibnya satu kaum, nasibnya seseorang sampai dia mau merubah nasibnya sendiri. Berarti perintah untuk merubah nasib diri kita dengan semangat, perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya penting alasan kenapa kita mengejar dunia. Di balik itu ada landasan yang kuat, karena untuk beribadah. Karena dunia menentukan posisi kita nanti di akhirat. Maksudnya amal-amal saleh kita di dunia itu nanti menentukan posisi kita di akhirat kelak. Beda kan orang yang sholat dengan menghidupkan sayap kanan dan kirinya dengan sholat sunnahnya, dengan mereka yang hanya sekedar sholat menggugurkan kewajiban tapi tanpa pernah untuk menghidupkan sholat-sholat sunnahnya selama mereka sama ikhlasnya. Beda kan buah pahalanya. Karenanya tidak mengerdilkan dunia, namun tidak menjunjung tinggi bahwa dunia adalah segalanya. Tapi kita berada di porsi yang pertengahan. Kejar dunia, tunggangi dia untuk mendapat syurganya Allah Azza wa Jalla. Itu konsepnya. Allah mengabarkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa tidak semua orang yang mengejar dunia, mencarinya, berikut kesenangannya akan berhasil mendapatkannya. Orang pergi ke pantai, dia kira di pantai akan dapatkan kebahagiaan, ternyata belum. Orang rela bermacet-macet ria
pada saat liburan tiba untuk merasakan sebuah kesenangan, tapi yang didapat bukannya senang, tapi malah macet. Akhirnya dia harus menelan kenyataan bahwa dia bermacet-macet ria di jalan selama 9 jam. Niatnya mau liburan malah menjadi pusing, karena cuma akhirnya liburan di jalan doang. Ada orang ngira kebahagiaan itu bisa didapat di gunung semata. Lalu dia berusaha keras, bekerja keras, mengorbankan segalanya. Sesampainya di sana, dia harus menerima kenyataan bahwa di sana hanya sebentar dan sekejapan, lalu kemudian turun. Kalau syurganya Allah ternyata enggak, hadirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, abada, abada. Selamanya kita nanti di sana. Terus pertanyaannya, di mana kebahagiaan? Jawabannya, kebahagiaan itu ada dan singgah di hati yang penuh rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kebahagiaan? Kebahagiaan terus ada pada hati yang menerima dengan qanaah dari setiap ketetapannya Allah Azza wa Jalla. Mana sya'u liman nurid, kami bagi pada mereka, tapi kepada siapa yang kami kehendaki. Kecerdasan, ranking IPK yang cum laude itu nggak jamin kita nanti akan sukses juga pada kehidupan di dunia kerja sesudahnya atau di dunia usaha sesudahnya. Anak kita cerdas di kelas belum tentu nanti secara finansial dia akan oke kan di kehidupan sesudah wisudanya. Ada yang bahkan ranking 1 tak terkalahkan, tak terbantahkan, tapi begitu bertemu dengan realitas kehidupan dia nggak siap. Tapi yang waktu itu mohon maaf, dijahil-jahili sama dosennya mungkin, kamu kayaknya gak bakal punya masa depan, kamu kayaknya, aduh kamu tuh ngapain sih, kerjanya cuma. Pada akhirnya saat bertemu dengan dosen yang dulu pernah merendahkannya, secara finansial orang ini jauh lebih mapan. Ini kan menunjukkan bahwa rezeki itu bukan bergantung pada kecerdasan, karena harusnya yang paling kaya profesor. Tapi coba cek latar belakang background rata-rata orang terkaya di Indonesia. Apakah beliau punya gelar profesor? Jawabannya tidak. Bahkan beberapa di antaranya ada yang cuma lulusan SD. Coba lihat orang nomor 1 di negeri ini. Kalau kita akan fair menimbang meninjau, tentu bicara gelar tidak selalu yang bergelar panjang semata. Profesor, doktor, fulan misalkan, lalu belakangnya apa gitu. Lagi-lagi Allah mau memberikan pengetahuan buat saya dan kita semuanya, pengetahuan bahwa Allah memuliakan seseorang, Allah mengangkat derajat seseorang. Bahkan tanpa perlu kita tahu gelarnya apa, latar belakangnya seperti apa. Ini loh ayat renungan buat kita bersama. Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Kami bagikan sesegera mungkin pada sesiapa, liman nurid, dari apa yang mereka kehendaki, ma nasya, siapa yang kami mau. Rezeki ini bukan kerja membanting tulang semata, bukan keras-kerasan main mendapatkannya, bukan juga main strategi-strateginya. Rezeki itu ya karena Allah yang berkehendak. Ahli dia di bidang IT, oh ini ahli, jam terbangnya tinggi. Oh begitu ya, baik. Saya pernah ketika diwawancara dalam sebuah sesi wawancara, saya pernah ngiklanin di sosial media, budgetnya 4 juta, closing sekian ratus juta. Wow. Pernah kami budget iklan 43 juta, bisa closing 4 miliar. Wow. Coba, begitu dicoba, zong. Nggak ada yang beli, nggak ada yang closing. Ini rezeki bukan soal
keras-kerasan banting membanting tulang jemaah. Semata bukan tentang itu. Kerja keras diperlukan, iya. Tapi pada bab ini sebenarnya hakikat ketauhidan kita yang mau ditancapkan dan ditanamkan. Rezeki adalah tentang ketika Allah memberi kepada seorang hamba. Berapa kali hadirin kita melihat ada burung-burung nih yang hidup di sekitaran kita, yang tanpa pernah sekalipun kita memberinya makanan. Kita nggak pernah kepikiran beliin biji millet atau beberapa biji-bijian lalu kita tebar, kita sengajakan, nih ya gereja atau burung gereja nih kamu makan ya, kamu minum ya nih. Jarang di antara kita sampai sebegitunya. Tapi buktinya itu tetap hidup. Mereka berkembang biak, mereka bertelur, lalu melanjutkan keberlangsungan ekosistemnya, hidup mereka. Lalu pertanyaannya, siapa yang memberi rezeki pada mereka itu kalau bukan Allah? Iya kan? Ikan di laut, hadirin pernah pusing nggak mikirin, aduh ikan paus di laut belum saya kasih makan lagi, aduh cacing di tanah belum saya kasih makan tuh. Kita nggak sibuk mikirin itu, tapi Allah memberi rezeki itu. Jemaah pernah kasihan nggak ngeliat cicak? Duh cicak kasihan banget, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, nyamuknya tapi nggak datang-datang. Pernah kasihan nggak? Nggak pernah. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami segerakan apapun yang kalian mau, ma nasya, kepada siapa yang kami mau. Ada orang potongannya biasa aja tapi rezekinya luar biasa. Ada orang potongannya necis tapi tidak datang padanya apa yang dia harap-harapkan kecuali yang Allah sudah tetapkan. Area rezeki itu area tauhid. Kita wajib ikhtiar, ya karena itu ranah kita hadirin. Jangan bilang ketika kita punya rumah makan, jangan bilang kenapa nih meja kotor. Udah takdir. Lagi ibu udah tahu kotor, kenapa pakai nanya? Tinggal bersihin aja. Lah kok kamu yang sudah aku pekerjakan bilang udah takdir? Nggak bisa terus kemudian kita bilang kenapa ini begini? Udah takdir. Bukan itu hadirin. Area kita, area ikhtiar sekeras sebisa yang kita bisa. Area kita, karena itu ranah kita. Ranah kita kan ranah ikhtiar. Ya ikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa hadirin. Area kita tuh kalau kita menjadi waiters berarti mau nggak mau kita membersihkan meja yang ada di hadapan. Area kita kalau kita lagi jadi seseorang yang diamanahi satu pekerjaan, ya maka totalitas dedikasi. Jangan perintahnya A nggak dikerjain sampai sekian bulan lamanya. Tetap aja begitu, tolong itu dibersihkan, tolong itu laba-labanya jangan sampai, tolong itu sarang laba-labanya di mana-mana tolong dikondisikan, tolong ini dipasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu. Jangan sampai sebulan nggak dikerjain hadirin. Kita mau berhasil, tapi pada akhirnya dedikasi kita dalam memberikan totalitas pada satu pekerjaan nggak seperti yang Nabi bilang, bahwa Nabi mengatakan syurutihim, mukmin disiplin, mukmin syurutihim, mukmin itu qawi. Bukankah Nabi SAW yang bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah? Jadi area yang bisa kita ikhtiarkan, lakukan yang terbaik. Tapi finishing touch, hasil akhir, rezeki yang kita nanti terima itu berapa? Bagaimana nanti mekanisme rezeki itu kita dapatkan? Dari jalur mana dia akan datang setelah diikhtiarkan, itu areanya Allah. Wewenangnya Allah itu nanti. Makanya ayat ini mengajarkan kita ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Kami bagi rezeki yang kami berikan liman nurid, dari apa yang mereka inginkan, tapi kalimat sebelumnya ma nasya, kepada siapa yang kami kehendaki. Jamaah punya toko nasi padang, desain sama, yang dijual sama,
omset beda pasti. Jamaah punya toko jus, jual buah yang sama, komposisi modal yang sama, luas, itu kotak counter jusnya sama, manajemennya sama. Kira-kira hasil akhir pada tutup tahun apakah omsetnya sama? Beda. Beda hadirin. Allah yang mengaturnya, Allah yang membuatnya, Allah yang memberikan rezeki dari masing-masing counter tersebut. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sediakan bagi mereka neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, madhura, dan terusir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar ingin mendapatkan dunia tanpa pernah memikirkan akhir kesudahannya, dan mereka hanya akan mendapatkannya kalaulah Allah bagikan pada mereka. Dan ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Tapi kalau fokusnya hanya sekedar mendapatkan dunia, mereka nggak akan pernah mencicipi nikmatnya bahagia di akhirat. Dan bagi mereka tempat kembalinya itu adalah tempat yang paling menyedihkan dan menyengsarakan. Tempat kembalinya tempat yang paling menyedihkan dan menyengsarakan. Maka niatkan semua aspek hidup kita untuk Allah dulu. Bekerjanya kita untuk Allah, menjabatnya kita untuk Allah, amanah harta ini untuk Allah, rezeki yang Allah titipkan ini untuk Allah, ilmu yang Allah karuniai lalu kita ajarkan pada pihak yang lain untuk Allah. Ada bagian-bagian kekuasaan yang dengan tanda tangan kita, karena kita yang sedang berkuasa dititipi amanah itu akan powerful luar biasa. Itu kembali untuk Allah. Dedikasikan semuanya untuk Allah dulu, agar dunia yang datang itu sebagai buah dari karena kita memprioritaskan Allah, bukan mengejar dunia lalu Allahnya terlupakan, bukan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wa, dan man sesiapa, arada yang ia menginginkan al-akhirah, negeri akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, lalu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan tentang negeri akhirat, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman, faulaika, maka bagi mereka kana sa'yuhum mashkura, adalah mereka orang-orang yang mengusahakan kebaikan, mengusahakan negeri akhirat, mashkura, akan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Hanya mengejar dunia, akhirat terlupa, dia nggak dapat apa-apa. Kalau kita mengejar akhirat dengan memperhatikan apapun yang kita lakukan semasa di dunia, akhirat akan datang sebagai satu masa depan yang pasti datangnya. Dunia akan datang mengikuti dan dalam keadaan tunduk terhina. Janji Nabi SAW, man kana akhirah hammahu ja'alallahu ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Sesiapa yang akhirat sebagai tujuan utamanya, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah akan kaya rayakan hati mereka. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan jadikan dunia datang padanya dalam keadaan tunduk lagi terhina. Karena fokusnya negeri akhirat. Kalimat yang sering diulang oleh para mubaligh, da'i, kejar dunia seperti mengejar bayangan. Cepat atau lambat, berlari kencang atau berlari super kencang, kita tidak akan pernah bisa mengejar bayangan kita. Karena dunia dalam mengejarnya adalah seperti mengejar bayangan, maka lelah, letih, dan capek yang akan dirasa.
Tapi coba kita berbalik arah, artinya bukan fokusnya mengejar dunia, tapi fokusnya mengejar akhirat. Maka bukan kita yang mengejar bayangan, tapi bayangan itu yang mengejar kita. Hadirin jamaah dirahmati Allah, maka Allah memberi satu konsep sejati yang harus dimiliki oleh masing-masing kita secara pribadi, yaitu orang-orang yang mengerti bahwa negeri akhirat jauh lebih baik, dan mereka menghendaki negeri akhirat dengan segala kenikmatan dan kebahagiaannya. Mereka berusaha sungguh-sungguh meraihnya dengan cara beramal salih, lalu dengan cara mengikuti baginda Rasulullah SAW, dan dengan mentaati Allah dengan sebenar-benarnya taat. Hatinya mengimani, amalnya mengamalkan, lalu dia membenarkan adanya balasan di negeri akhirat. Maka mereka itulah orang yang usahanya akan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Mengimani hatinya, lalu amalnya banyak beramal salih, lalu mereka membenarkan adanya pahala dan balasan di negeri akhirat. Mereka itulah yang akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan pada hari akhir. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalang-halangi. Maksud daripada kemurahan Allah tidak akan dihalang-halangi adalah dialah Allah yang maha pengatur lagi maha adil. Tidak akan pernah curang Allah kepada hamba-hambanya. Dialah Allah yang pasti benar apa yang Allah janjikan. Dialah Allah yang pasti benar apa yang Allah berikan. Apa yang menjadi hak atas hamba-hambanya, Allah pasti akan tunaikan, baik kebahagiaan ataupun penderitaan yang mereka akan rasakan. Tidak ada satupun yang dapat menolak keputusannya bila telah Allah putuskan, dan tidak ada yang dapat menghalang-halangi pemberiannya bila Allah telah berkehendak untuk berikan. Juga tidak ada yang dapat merubah apa yang Allah kehendaki. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, mahzura, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Persis seperti nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ihfadillah yahfazka. Wahai Abdullah bin Abbas, jaga Allah, nanti Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, nanti Allah akan menjadi pelindungmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam. Terus Nabi bilang, ketahuilah, kalau ada sekelompok kaum ingin memberi manfaat untukmu, lalu mereka bersepakat untuk memberi manfaat untukmu, tidak akan pernah datang manfaat itu kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan kata Nabi, ketahuilah, kalau ada sekelompok kaum ingin memadaratkanmu, mencelakaimu, dan mendatangkan kebahayaan untuk hidupmu, tidak akan pernah sampai kebahagiaan itu untukmu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Ini penguat dari ayat yang ke-20, bahwa kemurahan Allah, rahmatnya Allah, tidak satupun yang dapat menghalangi jika Allah sudah berkehendak. Nanti jemaah, kita kalau sudah dirahmati Allah, dan apa cirinya? Adakah ciri-cirinya? 3 ciri orang yang mudah dirahmati Allah. Yang pertama, berkata para ulama, orang yang dirahmati Allah itu akan terasa sekali dipermudah dalam amal salihnya. Yang kedua,
Orang yang dirahmati Allah itu menjauh dari perkara yang tidak Allah sukai. Dan yang ketiga, orang yang dirahmati Allah itu akan ditenangkan hidupnya karena dia dalam naungan kasih sayangnya Allah. Tenang. Nggak selalu ketenangan itu karena nggak punya masalah ya, tapi pasti ada masalah. Namun masalahnya itu tidak berhasil membuat dia berputus asa dari rahmat Allah. Kan kadang ada orang ya, dapat masalah dia malah putus asa dari rahmatnya Allah. Kan ada orang yang ketika diuji dengan satu ujian membuat dia makin jauh dan makin jauh dari Allah. Nah, orang yang dapat kasih sayangnya Allah itu ujiannya bukan membuat dia berputus asa dari rahmat Allah, tapi ujiannya membuat ia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidupnya tenang gitu. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Ayat 21. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Kayak gini loh hadirin. Walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Akhirat lebih baik dan lebih abadi. Akhirat lebih utama daripada dunia yang permulaan ini. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Dan negeri akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Kata Nabi SAW, a'adadtu li'ibadi as-salihin. Allah berfirman bahwa Allah menyiapkan buat kita orang-orang yang terus berusaha jadi lebih baik dalam hidupnya, ma la 'ainun ra'at. Mata tuh belum pernah ngelihatnya jemaah. Wala uzunun sami'at. Telinga tuh belum pernah mendengarkannya hadirin. Wala qatara ala qalbi bashar. Dan hati tuh belum pernah membesitkan indahnya. Coba jemaah, lihat semua kenikmatan yang hari ini kita rasakan itu sebenarnya baru satu bagian yang kata Nabi SAW perumpamaan dunia dibanding akhirat seperti jari yang kalian celupkan ke lautan lalu kalian angkat satu tetes, itulah dunia yang kalian perebutkan, dan sisanya air yang masih banyak di lautan itulah negeri akhirat yang Allah siapkan. Kadang kita berpikir saat pesawat itu terbang lepas landas, lalu dia meninggi, tiba kita di atas awan. Pesawat ini terus meninggi sampai di ketinggian 38.000 di atas permukaan laut. Lalu sudah agak mulai lurus pesawatnya dan kita lihat di situ jemaah, itu awan semuanya, sejauh mata memandang. Lalu pertanyaannya, kalau sekarang Allah bisa membuat kita hidup di atas muka bumi, bagaimana ceritanya nanti Allah kesulitan membuat kita hidup di kehidupan sesudahnya, sedangkan bagi Allah sangat mudah menyiapkan kehidupan kita di muka bumi ini. Tentu kehidupan sesudahnya itu jauh lebih mudah lagi. Dan awan yang luas itu tidak pernah terlihat ujungnya di mana. Dan manusia yang bumi ini sekecil itu, kalau nanti dipindah ke sana, sangat luas padang itu hadirin. Kalau kita berkumpul di padang mahsyar, luas. Semua manusia dari zaman Adam sampai besok manusia pada zaman akhir, luas. Semuanya luas hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan negeri akhirat itu lebih tinggi derajatnya daripada dunia, dan dia lebih banyak kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di sana. Ayat berikutnya hadirin, nggak terbilang ya jemaah kalau sampai Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk surga, kayak apa nikmat itu hadirin. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua yang menonton tayangan ini di YouTube, TikTok, Instagram, kita semua diizinkan menjadi penghuni surganya Allah, wafatnya husnul khatimah.
La taj'al ma'allah ilahan akhar. Tapi kalau mau dapatkan syurganya Allah yang satu itu, yang tinggi derajatnya, yang besar kenikmatannya, ada persyaratannya. Apa persyaratannya? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah berbuat syirik. Fataq'uda madhmuman makhzula. Nanti kalau kita berbuat syirik, engkau jadi tercela dan terhina. Jangan berbuat syirik, nanti kita tercela lagi, terhina. Berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah tetapkan, Allah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, untuk kita semuanya agar kita jangan menyembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Apa makna ayat wa bil walidaini ihsana? Yang pertama, Allah menginginkan kita untuk mentauhidkan Allah semata dan jangan pernah berbuat syirik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Maksudnya adalah hendaknya masing-masing kalian itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara kedua orang tua kalian, kedua-duanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali fala taqul lahuma uff, jangan pernah mengatakan cih, cek. Jangan katakan itu pada kedua orang tua kita. Maksudnya jangan sampai kita berkata dengan perkataan kasar, jangan sampai kita mengatakan dan yang sejenisnya. Bahkan mereka jangan sampai pernah mendengar perkataan atau ucapan dari mulut dan lisan kita, yaitu anak-anaknya. Dan karena itu termasuk kata kasar yang paling minimal kekasarannya. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak mereka. Maksudnya jangan sampai muncul perbuatanmu yang membuat mereka pada akhirnya mendapatkan bentakan darimu, sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah tentang firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu membentak orang tuamu, yakni jangan kamu gerakkan tanganmu kepadanya menghardiknya, baik dengan fisik ataupun dengan lisan. Hari-hari ini kita perlu meninjau ulang kembali, ya hadirin, tentang realitas seorang anak menghilangkan nyawa ibunya karena tidak dibelikan motor. Dan itu realitas. Seorang anak menusuk kepala ayahnya dengan pisau disebabkan karena tidak dibelikan handphone dengan brand tertentu. Dan itu realitas. Di satu sisi, kok kayaknya anak gitu banget ya. Tapi kadang-kadang di sisi lain kita juga perlu pertimbangkan. Di pertimbangan berikutnya yaitu gimana kita menyiapkan lingkungan anak-anak kita sebenarnya. Di mana kita mengenalkan mereka pada Allah dan Rasulnya dalam hidup mereka. Lagi-lagi pada akhirnya kita juga sebagai orang tua perlu juga buat diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri sebelum nanti kita menyalahkan pihak yang lain. Kenapa kok jadi begini, kenapa kok jadi begitu? Salah satu faktornya boleh jadi kitanya juga yang lupa untuk membersamai mereka, mendidik mereka, menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dininya mereka. Jangan sampai pada akhirnya anak-anak kita tumbuh besar mereka nggak bisa membaca Al-Quran, lalu kita salahkan guru ngajinya. Gimana sih? Kok anak saya nggak bisa baca Quran? Kan udah ngaji. Mana guru ngajinya gratis, nggak bayar, diomelin lagi. Padahal kewajiban mengajari itu mutlak, bukan ada pada guru sebenarnya. Kewajiban mengajar itu ada pada orang tua karena kita yang diamanahi. Terus dengan sistem sekolah di hari ini itu gimana?
Sekolah di hari ini itu adalah metode pembelajaran yang memang diskemakan untuk mereka punya teman berlomba dalam kebaikan. Maka hadirlah sekolah. Dan di sekolah itu pula lah tercipta lingkungan di mana mereka berinteraksi sosial sebelum pada akhirnya nanti mereka bersosial di masyarakat. Lagi-lagi lingkungan, hadirin. Atau kitanya yang mungkin kurang ngobrol lebih dalam sama anak-anak kita sehingga mereka mudah melihat temannya beli ini baru. Pada akhirnya mereka ikut. Kalau pelan-pelan kita bicara sama dia, nak, kalau kamu suka minum air putih dan kamu gemar minum air putih, lalu temanmu bilang, enggak, minuman yang berwarna bersoda ini lebih enak, sedangkan kamu sukanya air putih. Kamu akan pindah minum minuman soda yang katanya enak padahal kamu belum tahu faktanya apa, itu karena opini dia, atau kamu akan tetap teguh pada meminum air putih yang sudah kamu sukai sejak lama? Jawaban dia tegas, ya minum air putih ayah. Berarti minuman yang soda yang menurut dia enak? Enggak ya, itu hanya opini. Iya, hanya opini. Karena kan saya sukanya air putih. Maka nak, besok atau lusa saat kamu punya tas, kamu bawa tas itu ke sekolah, ada temanmu yang mengejek, ya tasnya jelek, berarti gimana? Ya nggak apa-apa ayah, ini kan tas aku, menurut aku ini tas yang terbagus. Kalau teman-temanku ngejek, ya tasnya jelek, tasnya kecil, tasnya kok udah sobek-sobek, ya diemin aja. Diemin aja. Itu kan menurut mereka. Teman-temanmu mengatakan tasnya jelek, ya biar itu menurut mereka. Yang penting kamu harus yakin bahwa tasmu yang paling bagus. Kadang kita perlu ngobrol sama anak-anak kita. Bahkan seorang ayah itu termasuk obrolan yang paling ditunggu oleh anak-anaknya, dan termasuk obrolan yang paling banyak di capture dalam Al-Quran daripada obrolan ibu kepada anaknya. Kita nih laki-laki kan kadang lupa ya hadirin, karena kita merasa udah sibuk bekerja dan kita merasa tugas kita tuh cari uang, sekedar itu aja. Dan kita kadang memasrahkan semuanya kepada sang istri, lalu istri kita yang menghandle semuanya. Pokoknya apa-apa, saya nggak tahu deh, tanya istri. Nggak tahu deh, tanya istri. Padahal anak kita udah ngasih kode, Pak kesini yuk. Ini jadi bahan evaluasi buat kita bersama sebagai seorang ayah. Termasuk kami pun yang pada awal mulanya cukup banyak menghabiskan waktu di luar, atas izin dan taufik Allah tersadar sejak anak kami bisa ngasih voice note di WA. Abah pergi terus. Sejak saat itu, mau nggak mau, suka tidak suka, kami pilih untuk mengerem. Tidak seperti beberapa tahun sebelum-sebelumnya yang kayak gangsing, pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke situ. Sekarang lebih memilih untuk ngerem jemaah. Tetap kadang-kadang safar, tapi tidak se ekstrim dulu yang sehari 8 kajian. Ibu saya jadi saksi, Ibu Iin mungkin nonton. Ibu saya jadi saksi. Waktu rumah kami masih di Garung, saya keluar sebelum subuh. Subuh ngisi di Al-Huda Sudagaran, lanjut kajian jam 6 sampai jam 7 di pasar induk Rita Wonosobo itu. Lanjut jam 8 sampai jam 9 ada kajian. Lanjut sebelum zuhur, jam setengah 11 sampai zuhur ada kajian komunitas kesehatan. Ba'da zuhur ada kajian, ba'da asar ada kajian, ba'da maghrib ada kajian, ba'da isya ada kajian. Saya pulang, anak-anak kami sudah tidur. 8. Sampai ibu kami bilang ketika kami pulang, ya Allah nak, kamu begini banget ya. Anak sebelum subuh udah kamu tinggal, pulang mereka udah tidur lagi. Hingga itu berlangsung beberapa tahun lamanya. Terus kemudian setelah anak kami bisa WhatsApp dan ngasih voice note, Abah pergi-pergi terus. Sejak saat itu madek, benar nih, udah harus mulai ngerem nih. Sekarang ya tetap jemaah, tapi nggak kayak dulu hadirin. Hingga pada akhirnya kami sadar bahwa iya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua itu
Kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Tapi jangan sampai lupa, kita sebagai orang tua juga harus berbuat baik kepada anak kita. Jangan sampai anak kita yang merah kecil itu tiba-tiba, loh kamu udah SD toh Nang? Loh kamu udah SD toh Dek? Gak kerasa jemaah, mereka masih merah. Sekarang dua-duanya udah SD, satu kelas 2 Dinar, yang satu lagi Laika kelas 1 sekolah di S. Hakimaf. Akhirnya kami berpikir, cepatnya waktu tidak bisa diulang lagi. Dulu punya kenangan ketika corona, ada video mereka mengaji. Sekarang terus kemudian, reminder ulang. Kita buat baik sama orang tua kita, itu sebab karena orang tua kita begitu baiknya sama kita, sehingga kebaktian itu adalah satu hal yang wajib. Coba bayangin kalau ibu bapak lempar gesper, hei, anak itu tidak pernah mendapatkan waktu dari kita, nggak pernah dapatin kasih sayang dari kita. Lantas gimana kita nanti menginginkan doa dari dirinya yang Robbi, apa doanya? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi wabil walidaini ihsana itu konsepnya ya kita bakti sama orang tua kita. Dan kita sebagai orang tua juga mesti memberikan waktu kita pada anak-anak kita, kebersamaan pada mereka, mendidik mereka supaya nanti mereka juga bakti kepada kita. Jangan habis waktu jemaah sekedar untuk meraih, mencari dunia. Toh juga pada akhirnya kita kan sama-sama sepakat. Bapak bekerja, Mas bekerja, ujung-ujungnya mencarikan untuk siapa? Untuk anak. Kita mencari rezeki ujung-ujungnya untuk anak-anak kita. Kita mencari ini dan itu ujung-ujungnya untuk mereka. Jangan sampai mereka hanya dipenuhi dengan harta dan harta, tapi mereka kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Waliyatubillahi min dzalik. Besok ayat ini spesifik kita bahas ayat tentang 23 Al-Isra sampai ayat ke-27. Insya Allah besok lebih spesifik berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang otentik dan beberapa riwayat-riwayat yang nanti pelan-pelan sama kita hadirkan insyaallah biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hadirin, terima kasih atas waktu luangnya jamaah di offline di Masjid Muhammad Al-Fatih yang kami ta'zimi dan jamaah online di TikTok, YouTube, Instagram. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan juga kami menghimbau pada diri kami pribadi dan kita semua, mari terus kita dawamkan zikir, istiqamah. Salah satu zikir yang paling Nabi cintai adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau zikir-zikir lain yang jamaah sukai, yang jamaah favoritkan, silakan. Dan jangan lupa baca doa Rabbi habli minas salihin. Sering-sering doa itu kecup kening anak kita. Dan ada satu doa ini kan mumpung baru-baru ngantar anak-anak kita ya, awal tahun ajaran baru, dan ini satu doa yang harus diamalkan oleh kita kedua orang tua. Doakan anak-anak kita dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan, amalkan, sebarluaskan. Dan anak-anak kita saat kita antarkan beliau, baik kita antarkan lalu dijemput oleh mobil antar jemput ataukah kita antar sampai sekolahnya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doakan itu banyak-banyak, sering-sering. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga. Terima kasih banyak hadirin, sudah tersambut dengan baik. Sebanyak 34 santri kita, terdiri dari 12 santri yang angkatan pertama dan 22 santri angkatan baru. Dan dibuka untuk inden tahun ajaran depan atau tahun ini, kalau jamaah ada yang masih hendak masuk juga diperbolehkan sekali. Inden untuk ajaran tahun depan, hadirin bisa langsung DM aja ke IG-nya Sekolah Hafiz Quran MAF, Sekolah Hafiz Quran MAF. Barakallahu fikum. Terakhir, hadirin, kalau ada yang mau membersamai setiap kegiatan program baik termasuk pembangunan gedung penghafal Quran, langsung ke nomor WhatsApp 085174456070. Itu nomor WhatsAppnya admin Masjid MAF untuk membersamai pembangunan gedung dakwah atau gedung penghafal Quran. Di Bank Muamalat 50900180044. 50900180044. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.